setiap K9 dan turangga yang sigap menjalankan tugas, ada sosok penting yang membimbing mereka, yakni sang pawang. Peran pawang tidak hanya mengarahkan, tetapi juga membangun ikatan, kepercayaan, dan komunikasi yang harmonis dengan satwa melalui perawatan, latihan, dan kebersamaan yang terjalin setiap harinya. Kita bonding dengan kuda itu mungkin dengan cara kudanya sendiri kita ajak ngobrol. Terus kita sendiri yang membersihkan kudanya, kita grooming setiap hari. Mungkin setelah latihan itu kita kasih dia gift atau reward seperti kita kasih dia buah apel atau kasih makan wortel seperti itu untuk lebih dekat kepada kuda kita sendiri. Pertama kali kan belum dekat dengan kuda, belum tahu itu kuda gimana, jadi takut aja untuk menungganginya. Tapi kan sekarang udah sering latihan, jadi sudah bisa mengendalikan kuda sendiri. Kesannya sangat senang sih ya, karena hal baru kan, bisa jadi partner kerja kuda itu kan. Jadi kalau ketemu kuda tuh rasanya seneng aja. Kadang kalau misalkan ada giat di luar, nyes luar, terus gak ketemu kuda, kayak, ih kuda kita ngapain ya gitu, kangen gitu. Lain halnya dengan Aibda Sugianto yang telah mengabdikan diri sebagai pawang K9 sejak tahun 1995. Selama 3 dekade perjalanan tugasnya, ia sudah melatih sedikitnya 10 hingga 15 ekor K9. Namun rasa sedih tetap tak bisa dibendung Aibda Sugianto saat K9 binaannya harus dipindah tugaskan ke wilayahannya. Jadi kayak kemarin saya pernah pegang anjing dibawa ke Polda Kalteng karena Polda Kalteng butuh anjing yang kualifikasi untuk pelacak kriminal umum. Dibawa ke sana, saya yang anter. Begitu saya pisah dia sedih. Ya saya juga makin sedih. Jadi saya mau ditinggal gitu. Paling saya lihat di IG-nya kan kadang Polda Kalteng lihat, ya Allah anjing saya. Terus saya tanya, dia pelaksanaan latihan, saya lihat dia ngelacaknya masih bagus, saya langsung bravo Black, saya bilang kemampuanmu masih terjaga. Sampai saya, ya maaf ya, keluar air mata. Jadi kalau saya kan kalau pegang anjing selalu saya swil. Nah seperti ini. Jadi kalau saya supervisi pernah, begitu saya anjing saya hibahkan ke sana, saya supervisi sekitar 4 bulan dari anjing itu kita hibahkan ke sana. Dia masih ingat dengan suwilan saya. Jadi begitu saya, dia langsung kayak pernah dengar suara ini gitu. Akhirnya ya udah dia wah seneng banget. Walaupun pertama-tamanya memang dia agak, tapi begitu dia nyium bau saya, oh ini yang pawang saya yang pertama. Untuk menjadi pawang K9 maupun aswasada turangga, setiap personel wajib menempuh pendidikan pengembangan spesialisasi. Melalui program ini, mereka dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan etika dalam menangani satwa secara profesional. Pendidikan ini pun diselenggarakan oleh Subpendidikan dan Pelatihan Direktorat Polisi Satwa. Peran daripada Subditlat Satwa di sini adalah untuk merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsi satwa. Dalam hal ini bisa pembentukan dari personil pawangnya sendiri ataupun aswasada serta daripada satwa K9 dan kudanya sendiri. Jadi kemampuan yang harus dimiliki sebagai seorang pawang ataupun aswasada dalam hal ini adalah harus ada kemampuan bersimbiosis, Pak. Simbiosis itu apa? Itu berhubungan antara satwanya dengan pawangnya. Kemudian kemampuan untuk memelihara dan merawat satwa itu sendiri. Juga kemampuan untuk melatih supaya satwa itu sesuai dengan kemampuan yang diinginkan. Setiap tahun, Subdiklat Direktorat Polisi Satwa menyelenggarakan beberapa gelombang pendidikan. Kurikulum yang disajikan pun dirancang sesuai dengan kebutuhan operasional, mencakupi pemaparan teori hingga latihan kerja langsung di lapangan. Untuk peserta didik sendiri itu berasal dari seluruh polda di jajaran polda di seluruh Indonesia. Juga pesertanya sendiri juga ada yang dari Mabes, Pak. Jadi untuk pelatihan yang kita selenggarakan di sini 400 jam pelajaran
kurikulum itu ditentukan oleh Lemdikpol sendiri, Lemdiklat dalam hal ini, sehingga apa yang menjadi rencana operasi pendidikan itu dapat disesuaikan dan disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Di sini mereka itu melaksanakan pendidikan pelatihan selama 2 bulan atau 400 jam pelajaran. Mereka itu nanti mendapat ijazah dalam hal ini, ijazah sebagai untuk selesai mengikuti pendidikan. Nah setelah itu nanti ada tahapan secara itu nanti ada namanya sertifikasi pawang. Sertifikasi pawang yang setiap tahun kita selenggarakan dan berusaha semaksimal mungkin pawang-pawang yang ada itu kita sertifikasi. 66 tahun sudah Direktorat Polisi Satwa berkiprah dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Namun menjaga keamanan manusia bukanlah satu-satunya fokus utama mereka. Ada harapan yang lebih besar yang mereka perjuangkan, yakni menyelesaikan isu-isu terkait satwa di Indonesia. Untuk mewujudkan misi mulia ini, Direktorat Polisi Satwa kini menggandeng Organisasi Pemerhati Polisi Satwa atau PPS yang baru saja dikukuhkan bertepatan dengan Hari Jadi Ditpol Satwa 4 Juli 2025 lalu. Pemerhati Polisi Satwa ini dibentuk karena keprihatinan sih. Karena banyak juga hal-hal yang terjadi seperti pelanggaran kepada satwa, penyiksaan, eksploitasi yang terjadi. Sebenarnya kami lebih kepada organisasi. Komunitas ini kan banyak dari komunitas satwa. Kita berdiri dari komunitas-komunitas ini, lalu kita bikinlah sebuah organisasi yang menaungi dan memayungi kegiatan-kegiatan mereka. Selain event, selain juga untuk rescue, tapi juga kita untuk memperjuangkan hak-hak satwa dan juga tumbuh-tumbuhan ya. Hal itulah yang membuat Polisi Satwa beserta jajarannya kedepannya itu setiap wilayah itu bisa membantu kita di PPS ini untuk melakukan tindakan. Jadi PPS ini adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah kedepannya. Kalau kita berbicara masalah komunitas pemerhati satwa itu sebenarnya merupakan mitra strategis kita ke depannya. Bahkan sebenarnya kita sendiri juga ingin membentuk suatu satuan yang kita namakan Subdit nanti satwa liar untuk penanganan satwa-satwa liar. Kita bekerja sama dengan teman-teman dari pemerhati polisi satwa ini karena mereka itu bagian dari semua komunitas yang ada. Bahkan Mbak, sekarang ini kita sedang berpikir bagaimana kita ini sedang merumuskan berkaitan dengan masalah SAR hewan ketika terjadi suatu bencana. Itu belum pernah ada. Kemarin sudah kita jajakin, kita datang ke Basarnas, BPBD dan sebagainya. Itu harapan kita tentunya ke depan bahwasanya ya kita berharap Undang-Undang Perlindungan Satwa harus ada, itu segera mungkin bisa diwujudkan supaya apa? Ya perlindungan satwa itu benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.